Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Selfie. Di video kali ini, Selfie akan sharing seputar parenting ya. Nah, di sini Selfie akan berbagi pengalaman bagaimana Selfie menerapkan toilet training kepada anak-anak. Nah, sebelumnya apa sih toilet training itu? Jadi, toilet training itu adalah proses pembelajaran si kecil untuk membiasakan diri buang air besar ataupun buang air kecil ke kamar mandi. Kalau sebelumnya mereka terbiasa menggunakan popok sekali pakai atau diapers, seperti itu. Menurut survei, ada 8 dari 10 orang tua yang menggunakan diapers kepada anak-anaknya. Nah, jadi cukup banyak ya. Jadi saat ini orang tua yang menggunakan diapers kepada anaknya itu bukan hanya orang-orang tua yang di kota aja gitu ya, tapi di desa-desa pun sudah rata-rata menggunakan diapers gitu ya. Terlebih lagi harga diapers sekarang itu kan sudah cukup terjangkau gitu ya, di bawah 2.000 untuk satu piece-nya itu, apalagi kalau beli dalam paket besar itu sudah jauh lebih murah sekali gitu. Makanya banyak sekali orang tua yang menggunakan diapers kepada anak-anaknya, selain untuk mengurangi cucian, juga untuk menjaga agar kondisi rumah tetap bersih gitu ya, tidak bau pesing, tidak bau pup si kecil yang mungkin sembarangan dan lain sebagainya. Dan bagi muslim yang sholat gitu kan, pastikan lantai yang bersih, rumah yang bersih itu kan menjadi suci untuk tempat beribadah. Kurang lebih seperti itu. Nah, Selfie punya 3 tips nih buat para orang tua di rumah yang akan memulai toilet training kepada putra-putrinya. Tips yang pertama adalah memahami komunikasi 2 arah. Jadi si kecil dan kita harus sama-sama saling paham komunikasi satu sama lain ya. Kita memahami bahasa si kecil dan si kecil pun memahami bahasa kita, seperti itu. Nah, makanya menurut artikel yang saya baca di salah satu rubriknya Halodoc gitu ya, usia yang pas untuk menerapkan toilet training kepada si kecil adalah usia 1,5 sampai 3 tahun. Karena di usia itu kan di usia minimal 1,5 tahun itu kan anak kecil itu sudah mulai bisa berbicara, meskipun belum jelas, tapi minimal maksudnya itu sudah kita pahami, seperti itu. Makanya sangat penting nih komunikasi ketika menerapkan toilet training. Lalu kemudian tips yang kedua adalah konsistensi ya, menjaga konsistensi dalam menerapkan toilet training tadi ya, dalam melepas diapers si kecil tadi ya. Nah, saya sarankan ketika menerapkan proses toilet training ini kepada anak-anak, sebaiknya para orang tua mengurangi intensitas bermain di luar atau mengurangi intensitas bepergian keluar rumah dengan jangka waktu di kendaraan yang cukup lama dan sulit untuk menemukan kamar mandi gitu ya. Karena biasanya ketika si anak ini baru mulai belajar toilet training gitu kan, otomatis kita mesti sering-sering menawarkan si kecil untuk ke kamar mandi ya, karena mungkin mereka masih belum bisa mengontrol oh begini loh rasanya pengen pipis, oh begini loh rasanya pengen pup gitu ya. Makanya mereka masih ketika pipis masih sembarangan, ketika pup juga sama gitu ya. Di awal-awal belajarnya itu gak masalah gitu ya, karena wajar aja ya kalau misalnya si kecil itu masih kesulitan ketika di awal-awal toilet training ya. Karena selama masih bayi, sejak bayi sampai usia 2-3 tahun, kita membiasakan mereka menggunakan diapers, di mana mereka terbiasa buang air besar ataupun buang air kecil kapanpun dan dimanapun di diapersnya itu gitu kan. Sehingga di awal-awal proses belajarnya itu pasti mereka kesulitan untuk mengetahui rasa pengen buang air kecil itu seperti apa, rasa pengen buang air besar itu seperti apa. Lalu ketika mengetahui rasa itu, bagaimana sih cara menahannya selama mereka misalnya dari awal membuka celana sampai menuju kamar mandi kan butuh waktu ya gitu kan. Bagaimana cara mereka menahan supaya nggak kebobolan pipisnya, nggak kebobolan buang air besarnya, seperti itu. Jadi konsistensi itu sangat penting untuk mengajarkan si anak bagaimana tidak memakai diapers itu lagi gitu ya. Karena ketika kita mulai menggunakan diapersnya lagi, walaupun hanya sesekali ketika di perjalanan saja misalnya, itu akan membuat si kecil menjadi kebingungan gitu kan. Ini sebenarnya boleh nggak sih saya pakai diapers gitu kan, atau boleh nggak sih gitu kan pipis sembarangan gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Nah, lalu kemudian tips yang ketiga itu adalah buat si kecil untuk lebih nyaman dan tertarik dalam menjalankan proses toilet trainingnya tadi.
seperti itu. Bagaimana membuat si kecil nyaman? Kita buat si kecil nyaman ketika di kamar mandi, kita buat si kecil nyaman ketika melakukan prosesnya gitu kan, nggak perlu dimarah-marahin kalau misalnya ngompol, nggak perlu dibentak-bentak kalau misalnya buang air besar sembarangan dan sebagainya gitu. Kemudian kita juga buat mereka tertarik menjalankan prosesnya. Kita bisa mengajak si kecil untuk memilih potinya sendiri gitu ya, memilih poti trainingnya sendiri gitu, dengan motif atau warna-warna kesukaannya di toko-toko terdekat atau mungkin melalui marketplace di online shop seperti itu ya. Jadi bisa disesuaikan dengan budget rumah tangga masing-masing seperti itu ya. Jadi kita buat si anak kecil nyaman dan tertarik menjalankan prosesnya itu. Nah, di sini saya ada cerita menarik ya ketika menerapkan toilet training ini kepada anak kedua saya gitu ya. Nah, jadi ketika awal-awal menerapkan toilet training tadi gitu ya, seminggu pertama itu anak saya cukup histeris ketika didudukan di toilet tadi. Padahal potinya itu sudah ada yang pilih, warna yang dia mau, dia juga suka itu kan. Dan ketika paketnya itu datang, karena saya belinya secara online, ketika paketnya itu datang dia juga cukup excited gitu ya. Tapi saya ketika dipakai itu dia cukup histeris gitu kan. Ketika dia bilang mau pipis, saya ajak ke kamar mandi, kok dia histeris malah nangis gitu kan. Nah, sampai akhirnya beberapa waktu abangnya itu meyakinkan dia bahwa buang air besar atau buang air kecil di kamar mandi tuh nggak apa-apa loh deh gitu kan, ini enak kok, itu enak tuh, lihat tuh, kayak gitu-gitu abangnya. Jadi cukup membantu ya, dan alhamdulillah selama 2 minggu itu sudah selesai toilet trainingnya itu kan, sudah berhasil. Sedangkan anak pertama itu karena saya juga masih belajar dan belum ada pengalaman, prosesnya cukup lama, sekitar kurang lebih 2 bulan gitu kan penerapan di anak pertama. Nah, makanya proses toilet training ini masing-masing anak jelas berbeda-beda ya, tidak bisa disamakan antara satu anak dengan anak yang lainnya. Jangankan anak kita dengan yang lain, dengan anak orang lain gitu ya, sesama anak kita aja, sama-sama anak kita nih, anak yang pertama, anak kedua, anak ketiga, dan seterusnya gitu kan. Kalau anaknya banyak pasti akan berbeda-beda prosesnya. Terbukti dengan 2 anak saya sendiri juga berbeda. Anak pertama itu cukup lama dan anak yang 2 cukup cepat gitu kan. Jadi nggak bisa disamaratakan seperti itu. Ini hal penting juga nih, selain tips 3 tadi gitu kan, ini hal penting juga, yaitu bagaimana kita menjaga kestabilan emosi kita ya, menjaga mental kita sebagai pendamping ketika si anak melakukan toilet training gitu ya. Kenapa? Karena proses toilet training ini menguras cukup banyak tenaga dan energi dan emosi gitu ya. Jadi ketika si kecil pipis sembarangan di awal-awal, otomatis kita memerlukan cukup banyak tenaga untuk membersihkan bekasnya. Dan kita juga harus menjaga emosi kita ketika dia sudah belajar cukup lama tapi ternyata masih saja pipis sembarangan, masih saja pup sembarangan gitu kan. Itu pasti ada emosi tersendiri gitu kan, yang mesti kita jaga supaya si anak itu tetap nyaman dan tetap tertarik menjalankan prosesnya dan tidak ada trauma di kemudian hari. Seperti itu ya para ibu dan para ayah semuanya. Nah, mudah-mudahan beberapa tips tadi dan sedikit sharing pengalaman tadi bisa bermanfaat buat para ibu dan ayah di rumah. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ya. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.